mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tapi sebelumnya ada baiknya kami memperkenalkan diri yang akan diwakili oleh saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Yesyan dengan NPM 1, teman saya Zevani Nafido dengan NPM 17, lalu yang selanjutnya Sarah Hilan Delung dan Tobing dengan NPM 27, yang di sampingnya Alicia Venezuela Panjaitan dengan NPM 30, dan yang terakhir Adeli Makutom dengan NPM 24. Sekian perkenalan singkat dari kami akan memulai presentasi kami. Untuk latar belakang makalah kami, yaitu keterampilan bertanya terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan bertanya dasar dan juga keterampilan bertanya lanjutan. Metodicity yang merupakan metode yang menekankan pada konteks atau situasi yang nyata dalam pembelajaran. Selanjutnya masuk kepada pengertian keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Keterampilan bertanya dasar adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru saya. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Keterampilan bertanya dasar dan lanjutan memiliki beberapa fungsi yang penting, antara lain satu, memperoleh informasi yang dibutuhkan, yaitu dapat mengambil keputusan atau membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, memperluas pemahaman sehingga dapat memperluas pemahaman tentang pada suatu topik atau masalah tertentu. Dan ketiga, ada ekspektasi pada dengan adanya interaksi dalam suatu percakapan atau diskusi dapat menciptakan hubungan yang lebih baik lagi dengan orang lain. Dan keempat, memecahkan masalah sehingga dapat mencari solusi yang tepat mengatasi masalah tersebut. Kemudian meningkatkan kreativitas dan keenam, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ada contoh-contoh keterampilan bertanya. Contoh keterampilan bertanya dasar seperti apa nama zat hijau pada daun, apa nama alat penambah terhadap bibit. Contoh keterampilan bertanya lanjut, mengapa media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan semangat belajar siswa, hubungan serta penerapan metode CTL dalam keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Dalam melakukan pertanyaan yang tepat, guru dapat yang pertama membangkitkan minat dan motivasi siswa, di mana guru memberikan pertanyaan yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk memancing rasa ingin tahu dan antusias siswa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada saudara-saudari yang ingin memberikan pertanyaan, ini tidak bisa mengambil waktu dan singkat. Baiklah, kepada saudari Victoria. Perkenalkan, nama saya Victoria dengan NPM 96. Pertanyaan saya, bagaimana prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menerapkan keterampilan bertanya dasar dan lanjutan? Pertanyaan saudari Victoria akan dijawab oleh teman kami Zevani. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan guru dalam menerapkan keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Yang pertama, kehangatan dan antusias. Tunjukkan sikap positif dan antusias saat mengajukan pertanyaan maupun menerima jawaban dari siswa. Yang kedua, kejelasan dan kesederhanaan. Utarakan pertanyaan yang jelas, singkat dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian hindari penggunaan bahasa yang rumit atau berbelit-belit. Kemudian gunakan contoh atau analogi jika perlu untuk membantu siswa memahami pertanyaan tersebut. Yang ketiga, ada pemberian acuan. Tajukan pertanyaan logika yang ringan untuk mengarahkan siswa ke pertanyaan umum. Yang keempat, pemusatan dan urutan yang logis, yaitu gunakan pertanyaan lanjutan untuk menggali yang lebih dalam pemahaman siswa. Yang kelima, pemberian waktu berpikir dan tuntutan dan tuntunan. Berikan waktu yang cukup bagi siswa untuk berpikir dan memformulasikan jawaban tersebut. Yang keenam, ada variasi pertanyaan. Libatkan semua siswa dalam proses pembelajaran dan memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Baik, kepada saudari Desi. Perkenalkan, saya pertanyaan saya, bagaimana implementasi metode pembelajaran CTL dalam pembelajaran kelas? Selanjutnya pertanyaan dari saudari Desi akan dijawab oleh teman kami Zevani. Pertanyaannya, bagaimana implementasi metode pembelajaran CTL dalam pembelajaran di kelas? Baik, untuk menjawab, berikut beberapa langkah implementasi metode pembelajaran CTL yang di kelas. Yang pertama, membangun konteks. Memulai pembelajaran dalam mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan awal siswa.
Kemudian berikan contoh atau kasus nyata yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pengalaman mereka yang berkaitan dengan materi. Kemudian, menumbuhkan konsep. Membantu siswa dalam melakukan aktivitas eksplorasi untuk menemukan konsep atau prinsip dari materi pelajaran. Kepada saudari Norenta, Perkenalkan nama saya Norenta Simbolon dari SMP 7. Di sini saya ingin bertanya, menurut pemahaman kelompok saudara dan saudari di dalam metode pembelajaran CTL ini, apakah ada hambatan ataupun kesulitan yang dialami guru dalam mengaplikasikannya ke siswa? Begitupun sebaliknya, adakah hambatan yang dirasakan oleh siswa dalam menerima metode ini yang diterapkan oleh guru? untuk pertanyaan dari saudari Norenta akan dijawab oleh teman kami Adelina. Pertanyaannya, menurut pemahaman kelompok kami, apakah ada hambatan atau kesulitan yang dialami oleh guru dan apakah ada kendala yang dihadapi oleh siswa dalam menerima pembelajaran CTL? Baik guru maupun siswa dapat menghadapi hambatan dan kesulitan dalam penerapan metode pembelajaran CTL. Terutama hambatan bagi guru, di mana kurangnya pemahaman tentang metode CTL, yaitu guru belum memahami secara mendalam tentang metode CTL. Yang kedua, keterbatasan sumber belajar dan media pembelajaran, di mana guru mungkin tidak memiliki cukup sumber belajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Penerapan metode CTL membutuhkan waktu yang lebih lama. Empat, kesulitan dalam pengelolaan kelas. Guru mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola kelas yang aktif dan dinamis dalam pembelajaran CTL. Yang kelima, kurangnya dukungan dari sekolah, di mana sekolah mungkin tidak memberikan dukungan yang memadai bagi guru untuk menerapkan metode CTL. Hambatan bagi siswa yaitu kesulitan dalam beradaptasi dengan metode belajar baru, di mana siswa yang terbiasa dengan metode belajar tradisional mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan metode CTL. Yang kedua, kurangnya motivasi dan minat belajar, di mana siswa yang tidak memiliki motivasi dan minat belajar yang tinggi mungkin tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran CTL. Kepada saudari Maida. Baik, perkenalkan nama saya Marviana Cikapu dengan NPM 31 dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok saudari, yaitu kira-kira bagaimana metode pembelajaran CTL ini dapat meningkatkan pemahaman konsep dan penerapan di dalam kehidupan nyata? Pertanyaan dari saudari Maida akan dijawab oleh teman kami Ades. Pertanyaannya, bagaimana metode pembelajaran CTL dapat meningkatkan pemahaman konsep dan penerapan dalam kehidupan nyata? Metode pembelajaran CTL dapat meningkatkan pemahaman konsep dan penerapan dalam kehidupan nyata dengan berbagai cara. Yang pertama, membantu siswa untuk menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman nyata. Kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Tiga, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Empat, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Lima, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Contoh metode pembelajaran CTL dapat meningkatkan pemahaman konsep dan penerapan dalam kehidupan nyatanya. Siswa yang mempelajari konsep fotosintesis melalui metode CTL dapat memahami bagaimana tanaman menghasilkan makanannya sendiri dan bagaimana hal ini penting bagi kehidupan. Ada saudari Sinta. Baik, menjadi pertanyaan saya untuk kelompok saudari, yaitu bagaimana metode pembelajaran CTL dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Baiklah, kepada saudari Sinta, pertanyaannya akan dijawab oleh teman kami Stefan. Pertanyaannya, bagaimana metode pembelajaran CTL dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan? Baik, saya menjawab. Sebelumnya, metode pembelajaran CTL atau konteks logis mentoring merupakan
siswa dalam menemukan dan menghubungkan materi pembelajaran pada situasi nyatanya sebagai tempatnya ada. Sehingga metode ini memiliki manfaat dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan antara lain. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga melatih mereka tidak hanya memahami materi, tapi juga memahami konsep dan menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk kolaborasi dan komunikasi. Hal ini membantu mereka mengembangkan kemampuan komunikasi secara efektif dengan bertukar ide dan menyelesaikan tugas bersama. Yang ketiga, membangun kemampuan beradaptasi dan belajar mandiri yang melatih mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri, menjadi mampu beradaptasi dengan perubahan dan terus belajar sepanjang hayat. Yang keempat, membangun keterampilan kreatif dan inovatif yang membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir di luar kotak atau menghasilkan inovasi di masa depan. Dan yang terakhir, membentuk karakter yang tangguh dan berwawasan global. Mereka juga dapat menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan orang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda. Baik pada saudari Isra, kita perkenalkan nama saya Isra Binti Kamar PKM 11. Dan menjadi pertanyaan saya dari yaitu bagaimana cara guru meningkatkan keterampilan bertanya pada siswa di sekolah dasar. Pertanyaan dari saudari Isra akan dijawab oleh teman ini. Pertanyaannya, bagaimana cara guru meningkatkan keterampilan bertanya pada siswa di sekolah dasar? Meningkatkan keterampilan bertanya di sekolah dasar sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, berpusat pada siswa dan efektif. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan keterampilan bertanya siswa. Yang pertama, memahami tujuan bertanya, di mana guru perlu memahami berbagai tujuan bertanya seperti membuka pelajaran. Pertanyaan pembuka dapat menarik perhatian siswa dan membangkitkan minat mereka terhadap materi pembelajaran. Dua, mengecek pemahaman. Pertanyaan ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah siswa telah memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis, di mana pertanyaan yang diberikan guru dapat mendorong siswa untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan memasukkan ide-ide baru. Yang ketiga, yang keempat, merangsang diskusi, di mana pertanyaan yang diberikan guru dapat mendorong siswa untuk saling bertukar ide dan pendapat. Kedua, merumuskan pertanyaan yang baik, di mana pertanyaan tersebut memiliki cerita yang jelas dan mudah dimengerti. Dua, terfokus. Tiga, tingkat kesulitan yang sesuai. Yang keempat, terbuka. Dan yang kelima, menarik. Tiga, menggunakan berbagai teknik, di mana guru dapat menggunakan berbagai teknik. Pertama itu adalah pertanyaan langsung, di mana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tertentu. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Guru mengajukan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban, tunggal dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga, pertanyaan menantang, di mana guru mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dan kritis. Lalu pertanyaan retorika, guru mengajukan pertanyaan untuk mendorong siswa berpikir dan menentukan sesuatu. Dan terakhir, pertanyaan panduan, di mana guru mengajukan pertanyaan untuk membantu siswa menjawab pertanyaan lain. Baiklah saudara-saudari, kita sampai pada penghujung presentasi. Di sini kami akan membacakan kesimpulan dari makalah kami yang akan dibacakan oleh saudari hari ini. Kesimpulan bertanya dasar dan lanjutan merupakan salah satu kunci dalam metode pembelajaran CTH. Dengan memiliki keterampilan bertanya yang baik, seorang pendidik mampu mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis, aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, serta membangun pemahaman yang lebih mendalam. Baiklah saudara-saudari, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian informasi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian.